Nah, kembali lagi dengan saya Evan Stinger. Hari ini kita akan bahas cara untuk membuat alamat Tron dengan menggunakan aplikasi TronLink Pro. TronLink sebenarnya merupakan aplikasi wallet yang recommended langsung dari Tron ya, dari Tron Foundation-nya. Kenapa? Karena tim developer mereka bekerja sangat erat dan dekat dengan tim developer inti dari Tron blockchain itu sendiri. Jadi selain dari aplikasi di handphone ya, baik menggunakan iOS maupun menggunakan Android, dia juga memiliki Chrome extension. Jadi kalau teman-teman pakai laptop, itu kalian bisa download Chrome extension-nya dan menggunakannya di sana sama seperti menggunakan MetaMask di Ethereum atau menggunakan wallet yang tipenya Chrome extension juga, seperti di blockchain-blockchain lain. Nah, kali ini kita akan fokus membahas TronLink yang ada di device mobile, artinya iOS ataupun Android ya. Nah, sebagai contoh, hari ini saya akan buka di Play Store. Nah, teman-teman yang pakai iOS juga sama, tinggal buka di App Store aja, tinggal cari aplikasi TronLink-nya. Oke, ikutin langkah-langkahnya ya. Teman-teman silakan buka aplikasi Play Store-nya, Google Play Store. Nah, sekarang tinggal cari TronLink. Ketik aja, TronLink. Nanti akan muncul TronLink Pro, the best Tron wallet. Versi sebelumnya namanya TronLink aja. Nah, kalau ini nggak tahu saya apa yang berbeda. Mereka bikin jadi TronLink Pro. Klik aja. TronLink Pro. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik tombol install. So, let the install begin. Kita tunggu ya. Ini tergantung dengan kecepatan internet teman-teman. Setelah berhasil terinstall, teman-teman tinggal klik open atau buka. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan pilihan ini ya. Ada 3 pilihan, to create account, import account, atau cold wallet. Nah, create account tujuannya untuk membuat alamat baru. Sementara import account adalah untuk menggunakan alamat yang sudah ada. Teman-teman mungkin sudah punya 12 kata rahasianya sebelumnya atau private key. Misalnya teman-teman buat dari aplikasi wallet lain ya, yang artinya biasanya seed phrase atau 12 kata rahasianya itu tidak universal. Dia hanya bisa dipakai aplikasi itu. Tapi private key-nya bisa dipakai secara universal. Atau mungkin teman-teman buatnya di TronScan langsung ya. Jadi sekarang bisa gunakan import account. Tapi kali ini kita akan bahas soal buat langsung dengan menggunakan aplikasi TronLink. Jadi bikin alamat baru. Cold wallet ini apa? Nah, cold wallet ini kayaknya nggak perlu sekarang pembahasannya, tapi ini tujuannya untuk membuat alamat juga. Alamat Tron, tapi sifatnya cold wallet. Ini tujuannya untuk dipakai offline. Jadi sangat aman, safe ya. Melawan dari hot wallet, yaitu wallet yang terhubung dengan internet yang biasa kita pakai sehari-hari. Oke, nah teman-teman klik create account atau buat akun ya. Ini bisa dibaca, ini adalah user privacy agreement. Iya, ada, klik aja, geser sampai ke bawah biar bisa diklik accept. Nah, klik accept. Nah, sekarang teman-teman akan disuruh untuk membuat nama dari dompetnya. Mau dibuat apa namanya? Ya, terserah ya. Nggak ada panduan khusus buat itu. Misalnya teman-teman mau bikin tuh alamatnya sebagai dompet apa, gitu. Ya, tinggal dibikin aja. Mau beli Lamborghini misalnya, bikin namanya Lamborghini. Mana tahu terwujud ya kan? Nah, klik next step. Nah, sekarang teman-teman akan disuruh untuk membuat password baru. Nah, ini ada syarat untuk bikin passwordnya ya. Jadi, harus ada minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, ada 1 angka, dan minimal ada karakter. Karakter itu maksudnya yang bukan huruf atau angka ya. Dan minimal jumlahnya ada 8 karakter. 8 karakter panjangnya, 8 digit ya. Silakan dibuat. Ini dalam contoh ini saya akan buat, tapi jangan ditiru, ini hanya contoh ya. Saya akan bikin huruf besar Q, terus QWERTY 1, 2, 3. Jangan ditiru. Oke, klik next step. Nanti akan disuruh ulangi sekali lagi passwordnya tadi. Oke, tinggal klik lanjut atau carry out ya. Nah, nanti teman-teman akan disuruh untuk membackup
mnemonic key, mnemonic atau 12 kata rahasia. Oke, nah ini dikasih warning nih sama teman-teman bahwa ini harus dicatat. Sebelum kita mulai, saya memberikan peringatan buat teman-teman semua, warning, siapkan catatan Anda dan pulpen atau alat tulis untuk mencatat hal penting sebelum teman-teman mulai langkah-langkah untuk membuat alamat Tron menggunakan Tronlink ini. Kalau sudah, baru boleh lanjutkan, ya. Kalau belum, pause dulu. Teman-teman ambil dulu agenda pribadi atau catatan, lalu pulpen. Oke? Nah, kalau sudah, silakan lanjut ya. Setelah teman-teman klik backup now, teman-teman akan melihat ini ada warning nih. Please do not take a screenshot, atau tolong jangan ambil screenshot. Ya, benar sekali. Jadi, teman-teman jangan menyimpan 12 kata rahasia dengan cara screenshot. Karena kalau di screenshot, itu gambar tersimpan di handphone teman-teman. Kalau nanti handphonenya hilang, atau jauh-jauh lah ya, katakan dicuri orang, terus ada orang ngelihat screenshotnya, itu bisa diambil isinya. Dia tinggal gunakan 12 kata rahasia itu, download Tron Wallet, atau dia masuk ke Tronscan atau yang lain, pakai cara lain. Pokoknya itu berbahaya dan orang lain bisa mencuri aset digital teman-teman. Jadi jangan di screenshot, tapi dicatat. Itulah tujuan tadi di awal saya kasih tahu teman-teman untuk siapkan catatannya masing-masing. Oke? Nah, klik Got It. Lalu silakan teman-teman catat 12 kata rahasia ini. Ada 12 sesuai urutannya ya. Dari atas ke kanan, lalu ke bawah. Oke. Oke, kalau teman-teman sudah mencatat 12 kata rahasia ini, dengarkan saya. Teman-teman sebaiknya membuat salinannya. Minimal 2 atau 3 salinan. Teman-teman salin, duplikat, nanti laminating agar terhindar dari misalnya lecet, kena air atau bagaimana ya. Setelah dilaminating, teman-teman simpan ini di tempat surat-surat berharga, misalnya ijazah, kartu keluarga atau yang lain. Bikin cadangannya di tempat lain juga. Kenapa? Kalau suatu saat nanti jelek-jelek ya, handphone teman-teman rusak, error, hilang atau bagaimanapun, dicuri orang misalnya ya, hanya 12 kata rahasia ini yang bisa mengembalikan aset digital teman-teman. Nggak ada orang lain. Kalau di bank misalnya teman-teman kehilangan ATM atau buku rekening, bisa datang ke bank untuk dibuat lagi karena Anda menitipkan uang Anda, aset Anda di bank. Menggunakan blockchain artinya Anda sendiri yang menguasai, Anda sendiri yang menjaga dan menyimpan. Tidak ada dititip kemana-mana. Makanya di dalam cryptoverse atau dunia kripto itu lazim dikatakan not your key, not your crypto. Jadi kalau teman-teman punya kripto, artinya teman-teman pasti simpan sendiri private key-nya. Oke? Nah, jadi simpan baik-baik, saya sudah peringatkan teman-teman. Nah, setelah sudah yakin, klik I have saved it securely. Nah, sekarang teman-teman tinggal masukkan kembali. Dia tidak suruh teman-teman untuk memasukkan semua nih, 12 kata rahasia. Kalau dari aplikasi untuk membuat alamat Tron lain atau blockchain Tron lainnya, aplikasi lain seperti Tron Wallet atau seperti Buildchart atau yang lain, teman-teman akan suruh masukkan 12 katanya semua. Nah, kalau Tronlink dia nggak suruh semua. Dia akan tanya urutan ke-10. Jadi agak lebih mudah, jadi teman-teman nggak repot. Nah, tinggal cek catatan teman-teman tadi, kata yang urutan ke-10 itu yang mana. Kalau udah dapet urutan ke-10 yang mana, tinggal diklik dan dipilih. Kebetulan di saya itu yang bulk ya. Klik katanya yang urutan ke-10, lalu klik next step. Dan dia akan tanya sekali lagi untuk memastikan kata yang urutan kedua. Nah, di teman-teman nanti mungkin ini berbeda. Kalau di saya tadi urutan ke-10, urutan kedua, mungkin teman-teman urutan yang ketiga, yang ke-7 atau apa. Yang penting teman-teman sudah mencatat. Jadi teman-teman nanti akan bisa verifikasi sendiri. Nah, saya akan cek catatan saya, urutan kedua adalah vintage. Nah, saya akan klik. Oke, nah kalau sudah benar tinggal klik carry out. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sudah terkonfirmasi, berarti yang saya catat tadi sudah valid, ini benar. Disimpan. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan sedikit banyak tentang interface dari aplikasi Tronlink Pro ini untuk dalam dipergunakan bertransaksi ya di dalam blockchain Tron tentunya. Nah, di layar utama teman-teman bisa ngelihat ini nama wallet yang kita buat tadi. Jadi teman-teman bisa punya banyak alamat Tron di dalam satu aplikasi Tronlink. Jadi teman-teman bisa menambahkan alamat selanjutnya dengan cara klik tombol yang kanan nih atas ya. Ini bisa tambah bikin alamat baru, baik menggunakan private key, berarti diimpor ya dari aplikasi yang lain misalnya, dari alamat Tron yang sudah ada bisa pakai private key, mnemonic, key store, atau
mengisi wallet yang hanya untuk diintip isinya aja. Artinya hanya menggunakan public key, teman-teman nggak bisa transaksi. Nah, atau buat alamat baru dengan create wallet lagi. Oke, nanti kalau buat alamat baru, create wallet lagi, ikuti langkah yang tadi lagi. Nah, selain itu, ini teman-teman akan bisa melihat saldo utama dari token-token utama yang ada di dalam blockchain Tron saat ini. Untuk melihat alamat Tron teman-teman bisa klik receive atau terima. Nanti teman-teman akan ditunjukkan QR code dari alamat Tron teman-teman, dan alamatnya ini yang di bawah ya. Alamat Tron selalu menggunakan huruf kapital T di depan sebagai penanda paling pertama. Nah, ini alamatnya. Untuk mengkopinya tinggal klik copy aja. Nah, teman-teman bisa pakai kirim ke teman lain melalui Telegram, WhatsApp, dan lain untuk dipergunakan. Kalau teman-teman ingin mengirim, ini tombol send ya. Kalau ditekan send, ya teman-teman akan disuruh untuk masukkan alamat tujuannya, lalu memilih token apa yang mau dikirim, lalu masukkan berapa jumlahnya. Dan di sini berbeda dengan beberapa aplikasi wallet untuk blockchain Tron lainnya, ini ada fasilitas natif dari blockchain Tron itu sendiri ya. Jadi pada saat kita mengirim sesuatu, mentransfer token, kita bisa bikin sebuah berita atau catatan. Ini untuk apa misalnya? Ini untuk pembayaran jus mangga, bisa diketik ya. Lalu teman-teman tinggal klik send dan kirim. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Jadi yang paling pentingnya, setelah teman-teman download aplikasinya, bikin alamat baru dengan cara create account, nanti akan ditunjukkan 12 kata rahasia, silakan di backup, dicatat, dan disimpan dengan baik-baik, seperti yang udah saya peringatkan, jangan lupa. Pokoknya harus dicatat ya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman akan melihat ini. Untuk melihat alamat Tron, teman-teman tinggal klik receive. Ini alamatnya, bisa di-copy. Oke. Saya harap cukup jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau punya pertanyaan atau yang lainnya, bisa ditanyakan di kolom komentar aja. Saya akan bantu coba jawab sebisanya. Terima kasih udah nonton video tutorial ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.